Oke. Jadi sebenarnya MPASI ini adalah makanan pendamping ASI. Artinya makanan pendamping ini bukan jadi patokan utama untuk pemberian makan. Tetap ASI adalah yang utama. Sampai pada akhirnya di usia 1 tahun baru kita tuker ASI itu jadi yang pendampingnya. Sedangkan keluarga. Jadi kita nyebutnya kalau di atas tahun itu jarang bilangnya MPASI. Jadi anak sudah bisa makan. Makanya MPASI ini biasanya kita perkenalkan dari usia 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, gitu. Itu yang perlu diketahui. Apa namanya? Dok, anakku cuma makan 2 sendok, anakku makan di awal itu akan seperti itu. Tapi lama-lama dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan hariannya, di mana anak aktif, otomatis dia butuh tenaga. Terus waktunya harus tepat, intinya pemberian MPASI itu harus usia 6 bulan. Dikecualikan ada kondisi tertentu yang dia harus mendapatkan makan lebih dulu, misalnya anaknya berat badannya nggak naik-naik atau berat badannya di bawah garis merah atau kita bilangnya gizi buruk. Nah, itu perlu dievaluasi apakah perlu MPASI. Tapi sebelum mulai MPASI juga ada tanda-tanda kesiapannya dulu. Dari mulai anaknya sudah bisa duduk, bukan duduk sendiri ya, tapi ketika didudukkan anak sudah tegak. Terus anak kalau ngelihat ibunya makan sudah sepertinya mau, dengan dia tandanya melet-melet atau maju mendekati dengan sumber makanan tadi. Selain itu, makanan juga harus adekuat. Artinya apa nih? MPASI-nya harus adekuat. Kualitasnya baik, kuantitasnya baik. Kualitas itu berarti karbohidratnya itu sesuai ya. Artinya yang benar-benar bagus, protein hewani. Habis itu karbohidrat, yang benar-benar karbohidrat, bukan banyakkan serat. Terus lemaknya yang lemak baik ya, lemak tak jenuh itu juga baik. Habis itu vitamin dan mineral itu harus terpenuhi dengan baik. Nah, untuk kuantitas, jumlahnya itu harus tepat. Artinya, komposisi karbohidratnya harus lebih banyak dibandingkan lemak dan juga protein. Nah, sedemikian rupa jangan sampai, oh anakku makan. Nah, ini kemarin aku sempat di DM juga gitu. Dok, anakku makan pure alpukat, anakku makan udah pure mangga, pure. Udah aku bilang nggak boleh makan pure buah doang. Tidak ada menu tunggal, jadi menu itu harus lengkap. Kalau menu tunggal, siap-siap aja anaknya diare, siap-siap aja berat badannya nggak naik, nggak terkecukupkan kebutuhannya. Setelah adekuat ini, yang penting berikutnya adalah responsif, harus ada responsif. Jadi ingat, yang ngasih kode itu anaknya, yang jadi penentu itu anaknya makan. Si ibu ini respon anak gitu, jangan anak udah tutup mulut, udah sibuk, nggak mau makan, kita maksa-maksa jenis itu aja makanannya. Terus enak kok, nanti jawabannya suka gini, enak, anak tetangga enak, anaknya kakak enak, anaknya ini enak, yang ngasih makan, yang dikasih makan tuh anak sendiri atau anak tetangga, pertanyaannya gitu. Jangan menyamakan anak A sama anak B. Biarin aja kita kasih makan anak kita sesuai tesnya sama tes anak kita. Jangan tesnya anak orang. Nggak bisa bilang begitu. Kalau bapaknya bilang enak, neneknya bilang enak, semua bilang enak, tapi anaknya nggak enak, ya nggak enak. Gitu. Jadi berdasarkan siapa? Berdasarkan anak. Jadi nggak ada bilang MPASI itu berdasarkan si nenek, si kakek, si ini. Nggak berdasarkan anak. Anak habis makannya berarti enak. Yang terakhir, higienitas. Jelas, cara pengolahannya harus tepat, cara membersihkan makanan sebelum diolah harus tepat, penyimpanannya juga harus tepat. Itu semua sebenarnya sudah tercantum waktu webinar kemarin gitu. Ya, jadi mengingatkan kepada ini harus mungkin belum sempat ikut webinar. Harus nggak main-main nih. Jadi diingat aja ya bahan yang kemarin tuh ya. Jadi higienitas itu ya dari mulai si bahannya, diolahnya, cara pengolahannya, sampai cara penyajiannya dan penyimpanannya itu harus higienis dari bakteri dan kuman. Tangan-tangannya yang ngolah juga hati-hati, harus cuci tangan gitu. Terus pastikan kalau misalnya bahannya siap saji atau yang dikemas-kemas itu dipastikan bungkusnya dikelilingin tuh. Beneran nggak ini nggak sobek. Nah, hati-hati. Nanti kalau udah ada yang sobek ada kuman Clostridiumnya di situ yang bikin suka diare. Itu sih yang terpenting. Terus pesannya satu, makan MPASI itu makan bahagia. Jadi suasananya harus happy gitu. Jangan bikin suasana yang mencekam dengan trauma itu. Udah pasti anak nggak mau makan.